Nah, Parandoro, Anda ingin memiliki burung perkutut seperti ini? Angkat, paruh angkat. Udah nggak? Atau pengen seperti ini? Caranya gampang. Yang seperti ini. Yang seperti apa? Nah, jangan skip 5 cara untuk menggacorkan perkutut. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Jumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Selamat sore Parandoro, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tanpa berbasa-basi, kita langsung akan membahas seputar kegemaran kita, apalagi kalau bukan tentang burung perkutut. Sebelumnya kepada pemirsa yang sudah senior, yang sudah lama memiliki burung perkutut, saya izin menyampaikan beberapa pengalaman saya. Jadi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap para senior dan para sesepuh-sesepuh yang telah lama menggeluti burung perkutut. Untuk para pemula, para junior, boleh bergabung bersama kami, pantengin tayangan ini. Semoga nanti yang kita bahas ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi para penggemar pemula burung perkutut. Tanpa berlama-lama, biar tidak bosan, langsung kita bahas tentang bagaimana cara memiliki burung perkutut yang gacor. Nah, tuh seperti apa yang saat ini Anda dengar semua itu. Si Bejo manggung dari tadi. Nah, Parandoro, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memiliki burung perkutut dan ingin mempunyai perkutut yang gacor. Perkutut yang gacor adalah idaman dari semua pemilik burung. Akan tetapi, terkadang kita itu terlalu terburu-buru menginginkan burung perkutut yang langsung manggungnya itu intensitasnya sering dan durasinya panjang. Nah, Parandoro, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memiliki burung perkutut dengan kualitas suara manggung yang gacor. Dari beberapa hal itu, terutama pertama yang akan saya tekankan adalah yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan baru burung perkutut ini sangat mempengaruhi dengan intensitas manggungnya burung perkutut. Maksud saya, bukan hanya masalah pakan, bukan hanya masalah perawatan, tetapi terkadang kita lupa bahwa dari sekian banyak faktor pendukung burung perkutut mau manggung, itu faktor ini sering dilupakan, yaitu lingkungan sekitar kita. Karena apa? Bisa jadi lingkungan yang saat ini ada burung perkutut kita baru, misalnya kita baru beli atau baru dapat, itu tidak sama dengan habitat yang tadinya burung perkutut itu ada. Nah, maksud saya kita harus mampu mengetahui apakah burung perkutut itu sudah mampu beradaptasi atau belum. Kalau burung perkutut itu sudah mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungan sekitar, bisa saja tentang temperatur udara, suhu di sekitar rumah kita, kemudian aktivitas orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun bahkan hal yang kecil adalah tentang suara-suara yang bisa saja hal itu membuat psikologis burung perkutut itu bisa terganggu. Jangankan burung, terkadang manusia pun itu untuk berada di lingkungan yang baru itu membutuhkan adaptasi yang tidak mudah, Parandoro. Oleh karena itu bagaimana? Nah, kita harus tahu apakah burung perkutut kita itu sudah nyaman, apakah burung perkutut kita itu sudah menyatu dengan lingkungan kita. Ciri-cirinya apa? Ini sering dilupakan. Ciri-ciri burung perkutut yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan adalah burung ini mampu tenang walaupun banyak aktivitas atau kegiatan yang berada di sekitar kita. Berbeda ketika burung ini belum mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, maka bagaimana dia mau manggung kalau psikologinya belum tenang.
dia akan gerabakan terbang ke sana kemari seperti itu Parandoro. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan juga burungnya sudah tenang dan dia mampu beradaptasi. Kalau burungnya masih gerabiakan, bagaimana Parandoro? Nah, ini ada cara yang paling mudah, yaitu kita melakukan upaya-upaya yang namanya penjinakan. Nah, bagaimana cara penjinakan itu sudah ada pada video-video kami yang sebelumnya. Anda bisa cari di video-video channel Cah Bejo, itu banyak sekali tentang bagaimana melakukan penjinakan. Nah, upaya penjinakan ini bukan hanya saja untuk membuat perkutut itu istilahnya menurut dengan bendoro atau tuannya, tetapi juga sebagai upaya untuk menyatukan burung perkutut dengan lingkungan sekitar. Nantinya kalau perkututnya sudah terbiasa antara apa yang dirasakan oleh perkutut dan lingkungannya, dia lambat laun akan mampu tenang dan beradaptasi Parandoro. Nah, kalau burung perkutut sudah beradaptasi, langkah selanjutnya adalah untuk memiliki burung perkutut manggung dengan intensitas yang tinggi, dengan suara yang gacor. Itu yang faktor kedua adalah tadi setelah adaptasi lingkungan, yang kedua itu adalah pemasteran. Pemasteran itu tidak sama dengan pancingan Parandoro. Nah, bagaimana sih maksudnya? Pemasteran itu ada dinamakan pemasteran tingkat awal dan pemasteran tingkat lanjut. Kalau pemasteran tingkat awal ini kita harus tahu betul kapan waktu yang tepat. Nah, waktu-waktu pemasteran ini juga sudah pernah kami bahas, tapi di sini akan saya share sedikit ya. Waktu pemasteran itu paling tidak sehari itu, kalau pemasteran awal itu cukup 2 kali saja. Jangan terlalu sering. Yaitu ketika pagi, usahakan sebelum matahari itu terlalu sebelum matahari itu terlalu cerah gitu ya. Ya pukul, kalau sekarang mungkin pukul 5 itu sudah mulai kita pemasteran. Akan tetapi pemasterannya itu juga dengan melihat situasi Parandoro. Maksudnya jangan sampai sumber suara itu terlalu dekat dengan burung perkutut. Nah, akan lebih baik lagi jika perkututnya itu suaranya itu asli dari burung perkutut. Nah, ini penting, sehingga untuk melakukan pemasteran diusahakan kalau punya burung perkutut yang sudah gacor manggung, nah itu bisa digunakan sebagai pemasteran. Nah, sore sambil ngobrol mendengarkan seperti ini kan sudah enak Ndoro. Saya punya 2 ini sudah oke. Nah, usianya ada yang 4 tahun dan ada yang 5 tahun. Nah, memang harus cukup sabar Parandoro. Nah, kita kembali ke materi ya, pemasteran tersebut. Pemasteran yang tadi sudah saya katakan pagi hari. Nah, dari jarak ya, kalau pakai HP-nya disembunyikan. Misalnya burung perkututnya di depan rumah, pemasterannya dari samping rumah. Pokoknya jangan sampai sumber suara ini terdeteksi secara bendanya, tetapi hanya terdengar sayup-sayup suaranya. Terus volumenya itu juga jangan terlalu kenceng, pelan, nyantai gitu, lembut aja Parandoro. Lalu bagaimana? Apakah ketika pemasteran itu harus tenang? Tidak. Manusia biasa lewat-lewat aja, berkeliaran-keliaran enggak masalah. Karena itu bagian dari pembiasaan. Itulah yang dikatakan sebagai pemasteran tingkat lanjut. Nah, kemudian apakah ada cara-cara khusus pemasteran? Ada. Tetapi menurut saya tidak berpengaruh besar terhadap burung perkutut. Ya pemasteran aja, biasa menggunakan handphone atau menggunakan burung perkutut di dalam sangkar. Tapi tadi waktu dan letak sumber pemasterannya ini yang mungkin perlu kita perhatikan Parandoro. Kemudian yang ketiga Parandoro, kalau kita sudah punya perkutut di rumah yang senior, yang sudah manggungnya gacor apalagi, nah ini jangan didekatkan. Nah, ini bisa menyebabkan mentalnya si burung perkutut ini yang baru mengalami drop. Dia mentalnya belum jadi Parandoro. Kasihan dia nanti merasa dalam intervensi. Kalau burung perkututnya itu sudah merasa terintervensi oleh yang senior, berarti dia merasa tertekan oleh penguasa wilayah tersebut. Dalam artian burung perkutut yang sudah lama Anda miliki. Nah, ini ya kita harus tahu bagaimana kita mampu. Oh, di sini ada perkutut baru, maka kita jauhkan seperti itu Parandoro.
Faktor yang keempat ini adalah faktor yang cukup klasik ya, itu adalah makanan. Nah, makanan saya rasa kita sudah pernah bahas ya lebih detail, tetapi saya cuma mengingatkan gunakan pakan yang berkualitas. Makanan yang berkualitas seperti apa? Oke, dari kebersihannya, dari aromanya, dan dari tekstur tampilannya. Biasanya kalau bersih agak mengkilap, nah itu biasanya sudah oke. Apalagi kalau kita belinya sudah dalam bentuk kemasan, bukan kiloan, itu mungkin akan lebih terjamin Pak Nandoro. Dan nah, faktor yang kelima adalah jangan terburu-buru, jangan terlalu ya istilahnya itu mudah putus asa di dalam melakukan pemasteran, karena yang namanya pemasteran itu adalah tahap demi tahap, bukan langsung sekonyong-konyong memiliki perkutut yang gacor manggungnya. Nah itu Pak Nandoro kurang lebih 5 tips dari saya agar perkutut Anda mau manggung gacor. Sampai di sini, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada sore ini ada yang bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi mohon maaf kepada para suhu-suhu, kepada para senior apabila postingan kami ada yang kurang pas. Diskusi dan tukar pengalaman masih selalu kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Salam Rahayu Sagung Dumadi.